Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini buktinya bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Hani anak seorang perajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Contoh reklame yang lain adalah reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa, padat dengan maksud untuk menarik perhatian masyarakat atau khalayak ramai dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal dengan cara mempromosikan produk atau barang, informasi, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk sehingga menarik minat pengunjung atau khalayak masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Jenis-jenis reklame adalah poster, iklan, plakat, spanduk, selembaran, baliho, plakat, dan lain-lain. Jenis reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selembaran, baliho, plakat, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame harus menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayah Hani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Berikut adalah contoh beberapa kemasan batik. Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negeri. Batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada di sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Coba simaklah cerita berikut. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum sekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang batik toko di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi.
Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo badai Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makanan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka makanan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasakan minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan yang sesuai dengan teks cerita yang kalian simak. Perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi adalah perbedaan latar belakang keluarga. Hani bersikap terhadap Dwi dengan menghargai Dwi meski berbeda latar belakang. Tidak sombong, tidak sukan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Sikap keluarga Hani kepada Dwi, walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Dwi bersikap terhadap Hani saling menghargai, tidak pernah minder bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Sikap keluarga Dwi terhadap Hani, memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilakan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Yang bisa kita contoh dari Hani, selalu menghargai teman, tidak sombong pada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Yang bisa kita contoh dari Dwi, selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga, namun demikian mereka tetap berteman dengan baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya, dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana.